Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andarofa Raffi Yuliano dari UNES. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Yang pertama adalah pemecahan masalah pembuatan keputusan. Di pemecahan masalah tersebut terdiri atas respon terhadap segala hal yang bersifat baik maupun bersifat buruk dengan cara mendefinisikan suatu masalah pada suatu kondisi tertentu. Lalu untuk fase pemecahan masalah. Di fase pemecahan masalah tersebut ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada aktivitas intelijen. Yang kedua adalah aktivitas perancangan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan. Dan terakhir adalah aktivitas pengkajian. Lalu untuk kerangka-kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada 2 kerangka berpikir dalam pikiran pemecahan masalah. Yang pertama adalah model sistem umum perusahaan. Dan yang kedua adalah model 8 elemen lingkungan. Untuk pendekatan sistemnya, pelakuan pemecahan masalah paling detail dapat menyajikan berupa sederetan langkah-langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu adalah upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan yang terakhir adalah upaya pemecahan. Lalu yang terakhir adalah pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yaitu memandang sebuah operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Lalu pada slide kedua adalah membangun konsep. Ada 5 hal dalam membangun konsep. Yang pertama adalah elemen proses pemecahan masalah. Beberapa elemen harus tersedia jika seorang manajer sedang terlibat dalam pemecahan masalah. Kebanyakan masalah dapat dipecahkan manajer yang dianggap sebagai permasalahan suatu sistem tersebut. Lalu yang kedua adalah memilih solusi yang terbaik. Ada 3 hal dalam memilih solusi yang terbaik. Yang pertama adalah analisis terlebih dahulu, lalu untuk penilaian, dan yang terakhir adalah penawaran. Lalu permasalahan versus gejala. Kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukan suatu masalah. Lalu untuk gejala tersebut sendiri adalah suatu kondisi yang dihasilkan suatu masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan suatu masalah. Lalu untuk struktur permasalahannya. Ada 3 hal dalam struktur permasalahan. Yang pertama adalah masalah terstruktur, yang kedua adalah masalah tidak terstruktur, dan yang terakhir adalah masalah semi-struktur. Dan yang terakhir adalah jenis keputusan. Jenis keputusan tersebut ada 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tersebut. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Lalu slide selanjutnya adalah pemodelan matematika. Model adalah suatu abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Lalu jenis-jenis model. Yang pertama adalah fisik. Fisik tersebut adalah merupakan gambaran 3 dimensi yang entitasnya digunakan untuk di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe model baru. Lalu untuk model naratif, menggambarkan suatu entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu yang ketiga adalah grafis. Jenis model lain yang dengan grafis adalah model grafis ini menggambarkan suatu entitas dengan abstraksi garis, simbol, ataupun bentuk. Lalu yang terakhir adalah model matematis. Setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematis, tentunya. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan digunakan dengan perhitungannya. Lalu penggunaan model. Yang pertama adalah memberikan suatu pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan entitasnya. Entitas adalah
objek ataupun proses. Entitas dapat lebih mudah dimengerti jika berbagai elemen dan dihubungkan yang terdapat di dalamnya ditampilkan secara lebih sederhana. Lalu untuk yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, maupun matematisnya. Lalu yang ketiga adalah memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditunjukkan oleh model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Model matematis dapat memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang, namun tidak 100% akurat. Tidak ada model yang sebaik itu. Lalu kelas model matematis. Yang pertama adalah model statis dan dinamis. Model statis adalah tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model ini berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu. Lalu model dinamis. Model ini menggambarkan suatu perilaku entitasnya seiring dengan waktu, seperti gambar, bergerak, ataupun film. Lalu yang kedua adalah model probabilitas atau deterministik. Model probabilitas adalah suatu kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Jika tidak melibatkan suatu probabilitas, maka itu disebut dengan model deterministik. Lalu yang ketiga adalah model optimasi dan suboptimasi. Yang pertama, model optimasi adalah suatu model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang digunakan. Lalu untuk suboptimasinya adalah memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Lalu simulasi. Simulasi adalah suatu tindakan menggunakan model yang disebut dengan simulasi tersebut. Simulasi terjadi jika skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam simulasi. Yang pertama adalah teknik simulasinya. Manajer biasanya menggunakan model optimasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dalam variabel-variabel keputusannya. Lalu yang kedua adalah format output simulasi. Format output simulasi ini melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang sangat baik. Lalu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama adalah kapabilitas pemodelan statis. Menunjukkan ada anggaran operasional dalam bentuk laporan, berbentuk tabel, dan kolom untuk pengeluaran yang dianggarkan, pengeluaran yang sebenarnya, dan variannya. Lalu kapabilitas pemodelan dinamis. Di sini kolom mewakili bulan. Model ini juga merupakan model yang sangat sederhana, dengan kas akhir dihitung dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk lalu mengurangi kas keluarnya. Lalu memainkan peran bagaimana jika pada suatu pemecahan masalah dapat melakukan perubahan gaji sesungguhnya. Mungkin menaikkannya sebanyak 10% atau menyimulasikannya dengan kenaikan gaji dan melihat dampak varian gaji dari keseluruhan variannya. Lalu antara model lembar kerjanya. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, penggunaan dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Lalu kecerdasan buatan. Aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan dalam manusianya. Lalu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Menggunakan konsep GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lalu, ruang keputusan. Tempat sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempatnya. Lalu, meletakkan DSS pada tempatnya. Ketika kecerdasan buatan ditambahkan, fitur ini benar-benar mengubah karakter DSS. Sistem pakar berusaha menemukan bagaimana cara menggunakan tampilan informasi untuk menyelesaikan masalah. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.